I'll take you to the candy shop. Capek, tapi kalau peluk kamu begini hilang capeknya. Gak usah gombal, gak mempan mas. Fania mengangkat kepalanya. Ia menyisir rambut Kadriko menggunakan jari-jarinya. Mas kok bisa ya diselingkuhin? Gumam Fania sambil memainkan rambut Kadriko dengan jarinya. Gak tahu juga. Mungkin karena mas gak pernah perlakuin dia kayak gini. Jawab Kadriko melingkarkan tangannya di pinggang Fania. Fania yang asik bermain dengan rambut Kadriko tiba-tiba terkekeh sendiri. Jadi pengen selingkuhin mas juga? Setelah mengucapkan kalimat itu, Fania langsung tertawa. Coba aja, kalau mau mas ambil jantungnya yang jadi selingkuhan kamu. Biar mas duda 2 kali. Fania makin tertawa. Melihat wajah Kadriko yang berubah masem, ia langsung memeluk Kadriko. Bercanda mas, kalau betulan juga lucu, ucap Fania kembali tertawa. Yakin mau selingkuh? Tanya Kadriko. Fania menahan senyumnya lalu menangkup wajah Kadriko dengan tangan mungilnya. Bercanda mas, sama mas aja lebih dari cukup, ucap Fania mengelus rambut Kadriko yang berantakan karenanya. Mas mau ngambek ya? Ujar Fania menggoda Kadriko yang diam menatapnya. Enggak mas, cuma bercanda. Emang mas mau duda 2 kali? Tanya Fania berusaha menahan tawanya. Kadriko menatap Fania sekali lagi. Iya enggak mas, bercanda doang kok. Sini kiss. Fania langsung mengecup kedua pipi Kadriko terakhir di bagian bibir Kadriko. Mas ganteng banget, teriak Fania membuat Kadriko tersenyum langsung memeluk Fania erat. Statusnya Fania di Instagram. Duda apa begini? Gak kuat saya memajang foto Kadriko yang terlihat sangat elegan. Mas bayi ya? Ucap Fania memicingkan matanya ke arah Kadriko. Bukan, mas suami kamu bukan bayi, ujar Kadriko. Mas tuh bayi, bayinya Fania, ujar Fania langsung menangkup wajahnya karena tersenyum tiba-tiba. Kadriko yang melihat itu tak kalah gemas langsung menggigit pipi Fania gemas. Lucu banget sih. Mas mau tanya, ujar Fania. Kadriko yang melanjutkan pekerjaannya hanya menjawab tanpa menatap. Tanya apa sayang? Jawab Kadriko sambil mengetik sesuatu di laptopnya. Pantat itu ada 1 atau ada 2 mas? Tanya Fania yang tiba-tiba random pengen tanya hal itu. Kadriko berhenti mengetik. 2, jawab Kadriko. Salah, ada 1 mas. 2 sayang, kalau 1 gimana bentuknya? Ujar Kadriko. Mas 1 tahu tapi kebelah jadi 2, ujar Fania sambil memainkan pipi Kadriko. Ntar ya sayang, mas lagi mikir kerjaan dulu, nanti pas pikiran lagi ada 1 apa ada 2. Pantat mas ada 4, celetuk Fania langsung turun dari pangkuan Kadriko berlari ke arah kasur. Mas, panggil Fania. Kadriko mengalihkan pandangannya ke arah Fania. Kenapa sayang? Ujar Fania hanya menjulurkan lidahnya, membuat Kadriko tersenyum ke arah Fania. Tunggu mas selesai ya. Fania memasang status di Instagramnya. Foto ia dan Kadriko, tak lupa dengan jari yang terpasang indah cincin pernikahan. Saya punya duda, kamu punya siapa? Lucu juga, ginilah kalau gue gabut. Iri ya? Iri, bilang bos. Sana cari juga duda di sekeliling kalian. Gumamnya sendiri sembari tertawa memandangi statusnya di Instagram. Siang ini Fania hanya menghabiskan waktunya menonton film di kamar. Sebenarnya ia pengen bantu ibu yang sedang beres-beres rumah, tapi lagi-lagi dilarang Kadriko. Kadriko sedang berada di ruang kerja karena mengurus kerjaan yang harus ia selesaikan hari ini. Mas duda online. Mas masih sibuk ya? Masih sayang, kenapa? Gak ada sih, aku mau ke dapur mas, mau bikinin kopi gak? Boleh sayang, nanti langsung masuk aja. Ya gak usah ketuk pintu. Oke mas. Fania berjalan keluar kamar, ia berjalan menuju dapur. Karena rumah yang lumayan luas, alhasil Fania berjalan pelan saja karena nantinya pasti capek. Dapurnya bisa dipindahin aja gak sih? Gumam Fania. Saat sampai di dapur, Fania melihat ibu yang sedang membersihkan sekitar dapur. Halo mbak, Fania permisi ya,
ucap Fania ketika lewat di depan Mbak. Oh silakan Nona, Nona mau buat kopi ya buat Pak Kedriko? Tanya Mbak. Iya Mbak, Mbak nanti malam nggak usah masak ya, Mbak istirahat aja, ucap Fania sambil membuatkan kopi untuk suaminya. Mbak menatap Fania bingung. Jangan Nona, nanti Pak Kedrik marah sama Mbak. Fania tersenyum mengangkat kopi yang ia buat. Enggak akan Mbak, kan Fania yang nyuruh. Mbak habis bersih-bersih ini istirahat aja ya, makasih Mbak udah beresin semuanya, ucap Fania sambil berjalan meninggalkan dapur. Pak Kedriko beruntung banget dapat Nona Fania, gumam Mbak melanjutkan pekerjaannya. Fania membuka pintu ruang kerja Kedriko. Ia berjalan ke arah meja kerja Kedriko. Kopinya aku taruh sini ya Mas, bisik Fania karena Kedriko sedang melakukan meeting online. Kedriko mengarahkan pandangannya ke arah Fania. Makasih sayang, balas Kedriko dengan suara berbisik. Fania kembali berjalan keluar menutup pintu ruang kerja Kedriko. Ia kembali masuk ke dalam kamar lagi. Sandra sibuk gak ya? Ujar Fania. Sandra online. Sandra, kok chatnya di WA? Enak di WA Sandra. Sandra sibuk gak? Enggak nih, kenapa Fania? Fania boleh video call Sandra? Boleh dong. Fania langsung memencet tombol video di WhatsApp-nya. Halo Sandra. Halo Fania, Fania lucu. Sandra juga lucu. Sandra kapan lahir babynya? Masih lama Fania. Fania gak kesini. Fania izin sama Mas Duda dulu ya. Sandra, gini aja. Kalau nanti Kak Gabriel sama Kedriko meeting, Fania ikut kesini aja. Oke Sandra, nanti Fania bilang ya sama Mas. Sayang, panggil Kedriko masuk membuka pintu kamar. Iya Mas, udah dulu ya Sandra, ada Mas. Oke. Bye-bye Fania. Bye-bye Sandra. Kedriko datang menghampiri Fania yang sedang duduk bersandar di kepala kasur. Teleponnya sama siapa cantik? Ujar Kedriko mengecup kening Fania lumayan lama. Sama Sandra Mas. Mas kapan meeting sama Kak Gabriel? Tanya Fania sambil menyambut Kedriko yang berbaring di dadanya. Belum tahu kapan, kenapa sayang? Ujar Kedriko menyamankan posisinya di atas dada Fania. Mau ketemu sama Sandra, mau pegang perutnya Mas, ucap Fania sambil memainkan rambut Kedriko yang sangat ia sukai. Kedriko mulai mengecup dagu Fania. Mau punya bayi juga? Emang bisa Mas? Sandra aja bisa, Fania juga bisa pastinya. Nanti dijodohin sama anaknya Sandra Mas, ujar Fania seperti membayangkan sampai terkekeh. Iya sayang, mau jalan gak? Tanya Kedriko. Kemana Mas? Kemana aja, baru nikah masa gak ada honeymoon? Ucap Kedriko mencolek dagu Fania sambil menggodanya. Maunya ke Jepang, boleh gak Mas? Pinta Fania yang masih bermain dengan rambut Kedriko. Boleh dong, besok kita berangkat ya. Fania yang sedang asik mengusap-ngusap rambut Kedriko kaget karena tangan Kedriko yang langsung mengangkat baju Fania ke atas hingga dada. Mas mau ngapain? Mas penasaran sama ini, ujar Kedriko langsung meraba-raba badan Fania. Dan kalian pasti tahu lah ya apa yang dilakukan Kedriko. Mas geli, udah berhenti, ucap Fania membuat Kedriko menatap wajah random Fania. Kenapa sayang? Mas ngapain sih? Fania gak suka Mas. Fania ngambek nih sama Mas. Fania udah jaga diri ini dengan baik dan Mas mau seenaknya aja melecehkan Fania, ujar Fania dengan wajah papi esnya. Menggemaskan sekali istriku satu ini. Kalau seperti ini semakin buat Mas tidak bisa menahannya sayang, ujar Kedriko mengangkat jarinya membentuk love. Mas, Fania gak bercanda. Nanti Fania kaduin Mas ke hak asasi perlindungan wanita bahwa telah terjadi pelecehan seorang suami terhadap istrinya, ujar Fania dengan wajah seriusnya. Sayang, kamu malah bikin perut Mas semakin sakit. Yang ada nanti kamu diketawain sama polisinya sayang, ujar Kedriko sembari terkekeh geli mendengar ucapan polos sang istri. Sedangkan Fania yang mendengar ejekan Kedriko memasang wajahnya masam. Aku mau nanya sama Mas, jangan bohong, jujur aja ke aku Mas. Mas yakin gak pernah nyentuh-nyentuh wanita lain, ujar Fania melepas menatap tajam Kedriko. Enggak sayang, cuma kamu seorang sayang. Punya kamu sama Mas berbeda sayang, ucap Kedriko memperagakannya lagi. Mas udah berhenti. Ya beda lah Mas, Fania perempuan dan Mas laki-laki. Lagi pula kalau Mas datar banget, karena badan Mas ada kotak-kotaknya, makanya rata semua.
Jelas Vania kembali memasang wajah beteknya, sedangkan Kak Draco kembali tertawa sembari memeluk Vania di dadanya. Sama halnya dengan Kak Draco yang kembali memulai kegiatan barunya tersebut. "Boleh ya sayang," rengek Kak Draco. "Sekali aja ya mas," ucap Vania merasakan sesuatu yang dilakukan Kak Draco padanya. "Enggak janji sayang, mas jadi punya hobi baru." "Nyebelin mas," ujar Vania kembali bad mood. "Big baby," statusnya Vania di Instagramnya. "Mas ke kantor dulu ya, nanti sore kita berangkat," ujar Kak Draco pagi ini hendak ke kantor dulu untuk mengurus sesuatu. Sebelum pergi, Kak Draco mengecup seluruh sisi di wajah Vania, tak lupa mengecup bibir Vania berkali-kali. "Udah mas," Vania menahan badan Kak Draco agar berhenti menciuminya. "Jangan kemana-mana ya, kabari mas kalau kenapa-kenapa," ujar Kak Draco. "Iya mas, hati-hati ya mas." "Love you sayang," ucap Kak Draco mengecup kening Vania lagi. "More mas," balas Vania tersenyum hangat pada Kak Draco. Setelah Kak Draco berangkat, ia kesempatan Vania untuk membantu Mbak di rumah. Ia langsung berlari kecil ke arah dapur. "Halo Mbak, Vania bantuin ya," ujar Vania langsung mencuci piring di dapur. Mbak yang sedang membersihkan meja makan berlari ke arah Vania. "Aduh Nona jangan, nanti Mbak dimarahin Pak Kak Draco." "Nggak akan Mbak, mumpung nggak ada mas jadi Vania bisa bantu Mbak," ucap Vania melanjutkan mencuci piring. "Nona jangan ya, please, Mbak takut dimarahin Pak Kak Draco," pinta Mbak berusaha menghentikan Vania. Vania nggak tega melihat ekspresi Mbak yang terlihat ketakutan. "Iya Mbak, tapi Vania mau bantu. Nona bantu semangatin Mbak aja, Nona duduk di situ aja ya," ucap Mbak. "Itu mah sama aja gak bantu Mbak. Baju yang dicuci sudah dijemur Mbak?" tanya Vania. "Belum Nona. Habis ini akan Mbak jemur kok. Vania aja ya Mbak, itu kan gak ada bahayanya. Jadi gak apa-apa Mbak," ujar Vania langsung berlari keluar untuk menjemur baju. "Nona, aduh, semoga Pak Kak Draco gak marah," gumam Mbak yang bingung. Halo Naveler semuanya, ketemu lagi nih dengan Mimin di channel Feby Vitaloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. See